Kemarin teman-teman ngeliat BB200 di kali apa di pelabuhan tuh langsung pada lompat semua. Jalan tengah-tengah gitu ya. Lewat. Silakan tetap aja masih belum. Kartu anggota juga ada. Anggota. Aduh. Pas jadi ini kan ada teman-teman penggemar kereta api yang tergabung dalam IRPS ya Pak ya. Sebetulnya bagi kereta api sendiri apa sih makna dari keberadaan teman-teman di tengah-tengah lingkungan PT KAI? Ya bagi PT Kereta Api, organisasi penggemar kereta api sangat positif. Jadi paling tidak kita juga akan lebih termotivasi dengan adanya klub-klub semacam ini. Tidak hanya IRPS, tapi kita ada KRL Mania, dan di Bandung juga ada penggemar kereta api yang dituangkan dalam bentuk model. Bahkan pimpinan kereta api itu tidak sedikit yang ikut juga terlibat di dalam kegemaran itu. Sehingga ini sangat positif untuk mendorong kemajuan kereta api di Indonesia. Jadi sikap PT Kereta Api tentu saja sangat berterima kasih dengan adanya klub-klub semacam ini. Nah, keberadaan mereka ini kan kalau dibilang memotivasi, kalau udah diulang lagi ya. Ya Pak, dengan keberadaannya teman-teman penggemar kereta yang tergabung dalam IRPS ini sebetulnya ada nilai positifnya nggak bagi PT KA sendiri Pak? Ya, adanya klub-klub semacam ini bagi PT Kereta Api nilainya sangat positif. Jadi klub-klub semacam ini sangat memberikan motivasi kepada para pegawai PT Kereta Api maupun para pejabat kereta api, sehingga untuk memajukan kereta api itu ada dorongan dari luar yang memang sangat membutuhkan agar kereta api Indonesia itu ke depan akan lebih baik, lebih maju. Tidak hanya IRPS yang memberikan antusias kepada PT Kereta Api, tapi juga ada KRL Mania khusus Jakarta, dan di Bandung ada IMC dan lain-lain yang memang kami sudah melakukan suatu kerjasama. Bahkan model-model yang mereka buat seringkali kita jadikan sebagai souvenir apabila datang itu dari PT Kereta Api. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, selain apa kerjasama, kalau misalnya model, mungkin ada kerjasama lain yang kira-kira bisa saling menguntungkan juga terhadap dari penggemar kereta ini juga dengan PT KA misalnya seperti bisa mempromosikan produk-produk kereta api. Ya, jadi PT Kereta Api kan yang dulu sangat banyak. Bahkan dari salah satu penggemar itu ada yang menyukai bangunan-bangunan yang sudah tua, seperti adanya penggemar stasiun Tanjung Priok, stasiun Kota. Ini juga akan memberi motivasi karena dalam pemeliharaan kita kadang-kadang kan ada kekurangan. Mereka memberikan masukan, memberikan saran. Nah, ini juga merupakan dorongan bagi kita untuk melakukan pembenahan terhadap bangunan-bangunan yang memang sudah tua, kemudian masih dinilai sebagai jalan budaya. Nah, ini tentu saja akan membuka kita juga untuk melakukan hal-hal yang positif untuk memperbaiki kondisi stasiun-stasiun maupun sarana yang lain agar bisa bermanfaat yang lebih besar bagi masyarakat maupun bagi bangsa Indonesia ini. Ya. Oh jadi sampai ke itu ya? Enak aja kalau punya pohon sendiri, pohon buah gitu, mantap aja. Tanahnya dari pinggir jalan sampai pinggir rel. Saya mau mampir ke rumah dia nih. Agak ke tengah, agak di kepala ini. Di Bandung juga ya? Apa daerah? Sebelum Tasik. Sebelum Tasik ya? Aku harga rilis dari Bandung, tapi nggak jadi. Akhirnya dia ternyata digandengnya sama Lodaya ke Jogja.
ya. Ya pabriknya ya penggunaannya ya. Ini itu Bapak indikator short itu. Short power sekian. Short tahun. Umur gue belum pernah ke Jember lu. Aja gue nggak pernah naik kereta dari Solo. Kereta ke Semarang itu udah dari jalan ke Semarang. Itu digerak-gerak lagi gitu. Iya, mungkin digerak mungkin di lapis karton yang dibikinkan. Kalau stasiunnya sekarang kan beda, itu ada print di karton, di print. ini. Malang dalam kan. Oh. Cik Mambu Sepur. Udah jauh dari ini. Begini nih ceritanya nih. Iya dulu kayak gitu. Stasiun Cemut ini kayak gini. Mantas nih. Iya. Sampai 200 Pak Lutfi. Dari B200 ya, Cinta banget ya. Kenapa? Kalau dibandingin keren-kerenan tuh Bobotan 203, 204. Penampilan ya. Coba bilang BB200 kali ya. Masih pelabuhan. Oh, suara Rawang. Rawa. Agak ke Jawa Barat. Jadi bertiga Yang itu tuh pas kebetulan minus bener kan? roknya ada tendernya. Oh iya. Ojek nih. Motor apa? Belum tahu. Enggak tahu pikirin itu motor. Iya. Kayaknya tadi tuh begitu nego berarti cuma jarang sih dengarnya. Kita kupingnya familiarnya sama ini kan. Oh. Kalau itu nggak ada tuh warteg Jakarta tutup. Nggak ada boykot ini ya, Tegal gitu ya. Nggak jalan tuh warteg Jakarta kalau Tegal Arum berhenti itu. Kacau. Tapi kalau dia masuk, berarti dia nanti masuknya ke sini. Ini ada cek dulu, cek dulu. Ke solar, cuci. Nah, cuci yang terakhir. Tapi begitu dia nanam mungkin, dia diputar sana. Ya, iya. Begitu nanam trouble, ini harus tadi. Begitu nanam trouble di sini, kita ke sana. Kita ke sana, itu yang bongkar-bongkar. Ya. Ya.
atau 14 apa rim ya? Ngapain sebetulnya itu? Ya bawa Bekasi. Ini apaan nih? Ini di Tambun. Ini di Campol aja. 75. Cuma 75 semua. Jadi lembur buat nyetakin foto doang. Ini di atas salju. Hah? Ini kita Tawangalun 75 salju. Dari Tawangalun. Itu enggak ada 75. Lokomotif ini nggak pernah masuk ke Promo di Tambun, seribuan. Yang gratis ini di kota. paling ngerasa sekali kan KBT. Iya sih. Itu yang berapa tuh? Berapa tuh Pak? Oh, lampunya nggak nyala. Oh, yang dari sana nyala. Tadi itu di mana? Apa Mas? Nah, ini cerita soal pembentukan IRPS, terus kenapa milih Depo Jatinegara sebagai tempat nongkrongan. Sini. Ya, sorry. Miring, Ada begitu ya. lah gitu. Tapi ngeliatnya ke sini. Oke, baik. Ya. Pembentukan IRPS itu awalnya seperti apa sih? Kenapa kok teman-teman ini bisa kumpul dalam satu wadah yang namanya kemudian diberi nama IRPS? Ya, kalau pertama-tama ya masalah pembentukan IRPS
itu diawali dengan kita salah satunya untuk mempreservasi lok CC 200, di mana lok CC 200 itu adalah lok yang pertama kali diesel elektrik yang dipesan oleh Indonesia itu sebanyak 27 unit yang pada akhirnya tinggal 3 itu pun kondisinya mati seperti yang ada sekarang di Depo Cirebon. Nah, kita membubuhkan tanda tangan, kita cari sebanyak mungkin, kemudian kita ikrarkan bahwa mari kita lestarikan satu lok CC 200 ini karena ini sangat bersejarah, di mana itu pada saat peresmian itu Bung sendiri yang menjalankan. Nah, atas inisiatif teman-teman ini kita kereta api, akhirnya kita membentuk plan of CC 200. Nah, setelah terbentuknya plan of CC 200 dan akhirnya kita bisa melestarikan dan kita kembalikan skemnya ke masa zaman PJKA kuning hijau. Nah, sejak terbentuknya itulah maka IRPS terbentuk. Kita mencoba untuk membuat organisasi yang lebih besar lagi, di mana sebenarnya kalau kita melihat dari cikal bakalnya IRPS itu adalah ya CC 200 itu. Iya. Justru sejarahnya dari CC 200. Dari CC 200. Kalau boleh tahu sudah ada berapa cabang? Sementara ini kita ada Jakarta, ada Jogja, dan Bandung. Kebetulan ya kita karena masih muda, jadi kita ya organisasi ini baru yang ada banyak anggota adalah di Jakarta. Itu kalau boleh tahu kegiatannya apa aja sih? Terus kemudian kenapa kok milih depo lokomotif sebagai tempat nongkrong? Ya selama ini kan teman-teman samping itu senang kereta api, kita kan juga suka merencanakan acara-acara ya. Misalnya seperti kita, kebetulan anggota kita ini adalah senang fotografi, yang hobinya kereta api. Akibatnya ya selalu objeknya kereta api. Kenapa Depo Jatinegara ini adalah yang ditunjuk untuk tempat nongkrong kita di sini bertemu? Karena aksesnya paling mudah. Sambil kita nongkrong di Depo, kita bisa melihat kereta api. Nah, kebetulan teman-teman di Depo sini juga familiar dengan kita. Jadi itu yang agak membantu kita juga. Jadi nggak merasa terganggu ya? Selama ini mereka tidak merasa terganggu karena kita juga tidak mengganggu mereka. Dan kita juga kalau di sini kita selalu izin. Nah, ada nggak kaitan antara teman-teman IRPS ini dengan PTKA sendiri sebagai objek yang digemari oleh teman-teman? Ya selama ini sih ada ya dari teman-teman kita di KAI juga yang merupakan anggota, jadi mungkin anggota kehormatan lah, itu ada. Sering bekerja sama dengan PTKA? Kebetulan selama ini kita ada kerjasama cukup baik. Salah satu contoh ya kalau kita dengan Kadauk 1 ini kadang-kadang kita suka diundang untuk mencoba sewaktu KRL pertama datang di Indonesia. Kita tuh sama Kahuma selalu kita dikabari bahwa hari ini ada KRL baru datang atau uji coba, kita selalu diundang. Ganti topik soal CC 200. Kenapa sih dulu awalnya bagaimana proses teman-teman teman-teman penggemar kereta ini bisa sampai menemukan CC 200 dan menganggap bahwa CC 200 ini harus dilestarikan? Pertama-tama kalau melihat CC 200 ya, itu mungkin teman-teman melihat bahwa lokomotif CC 200 itu dilihat dari nilai sejarah kalau saya rasa ya. Jadi karena dulu zaman PJKA itu adalah mayoritas uap, dan CC 200 ini adalah pertama kali Indonesia memesan lok diesel elektrik, di mana jumlah itu sebanyak 27 buah. Dan itu CC 200 dulu dianggap sebagai ya maskot untuk diesel lah di Indonesia tahun itu ya. Di tahun itu. Terus bagaimana kok bisa tahu misalnya sisanya tinggal berapa yang tersisa, terus bagaimana cara kemudian menghidupkan CC 200?
karena mungkin itu adalah log yang pertama dan bersejarah ya. Kita juga teman-teman melihat bahwa kok sampai saat ini diterlantarkan gitu. Dari 27 kemarin itu kita menemukan tinggal 3 buah, itu pun dalam kondisi mati, tidak hidup. Itu pun memang CC200 ini kebanyakan berada di Cirebon. Jadi mungkin karena teman-teman ini ya memang penggila sepur, dari anggota-anggota kita ini kebanyakan juga suka memantau keberadaan jenis lokomotif. Akibatnya kita menemukan di sini, wah ini kok sebenarnya barang antik dan nilainya sejarahnya tinggi. Kenapa tidak kita lestarikan? Gitu. Apalagi pada saat waktu itu yang meresmikan adalah Bung Karno sendiri. Dia ikut menjalankan. Terus langkah-langkah apa yang ditempuh teman-teman RPS waktu menghidupkan kembali CC200? Pertama-tama kita ambil langkah adalah mengumpulkan tanda tangan sebanyak mungkin dari masyarakat umum. Waktu itu sekitar kita terkumpul 500 tanda tangan kurang lebih ya, karena pada saat waktu itu ya kita serahkan proposal, kita buat, kita serahkan ke pusat. Ya syukur bahwa kita dapat lampu hijau lah. Akibatnya ya, proposal itu diterima dengan baik. Ya mungkin langsung diinfokan ke Dipo Cirebon yang mempunyai asetnya. Ya akhirnya berhasil lah. Tentunya juga kita melalui pendekatan dengan staf-staf Dipo Cirebon ya. Akhirnya inisiatif teknisi di Cirebon, mereka ya muter otak sedikit lah. Akhirnya mereka kanibal ya. Jadi yang sisa dari 3 unit itu sebenarnya CC208, CC209, dan satu lagi CC215. Akhirnya teknisi di Cirebon melihat sikon mana yang terbaik dari 3 itu. Ternyata dipilih lagi yang 15. Akibatnya komponen-komponen yang ada itu kita kanibal diambil dari 08 dan 09. Nah, terus kemudian ada nggak kontribusi dalam hal ini pendanaan, perawatan mungkin dari pada saat waktu itu IRPS memang masih terbentuk Friend of CC200. Jadi pada saat waktu masalah pendanaan kita tidak terlalu ikut campur, karena pada saat waktu itu kita sebatas mengusulkan dan membuat proposal yang akhirnya diterima oleh PT KAI. Ya mereka ditindaklanjuti. Ya saya selebihnya kurang tahu masalah pendanaan, tapi akhirnya kita juga lihat bahwa itu sudah ada tindak lanjut yang akhirnya mereka staf-staf Dipo juga berinisiatif untuk merenovasi, merehab, yang pada akhirnya ya seperti itulah sekarang. Nah, terakhir, apakah ada rencana dari teman-teman IRPS untuk memanfaatkan CC200 sebagai museum berjalan, dalam arti misalnya bekerja sama dengan kereta api untuk menjadikan kereta wisata, menarik kereta wisata? Itu yang sampai saat ini IRPS tuh mempunyai pemikiran ke sana ya, bahwa karena memang itu tinggal satu-satunya yang hidup. Kita pun juga sampai saat ini menganggap bahwa sebenarnya itu sudah menjadi museum hidup. Tapi karena IRPS itu ya bukan merupakan KAI, akibatnya kita hanya bisa memantau. Yang pada akhirnya ya kita setiap berapa periode kita mengunjungi ke Dipo Cirebon untuk melihat kondisi CC200 nomor 15 itu. Alat transportasi itu lagi kata Tadi yang pas lampunya nyala tadi dari itu. ya kalau latihan.
apa, Pak? Boleh cerita nggak awal pertama gabung teman-teman dengan apa? Dengan teman-teman di RKS? Dulu pertama saya memang suka dengan kereta ya, cuma belum tahu kalau ada komunitas ini. Hobi browsing internet, cari-cari, dan ternyata saya nemu Milis. Di Milis itu ternyata banyak yang suka dengan kereta. Akhirnya saya gabung dengan Milis. Ya sudah, akhirnya kenal dengan mereka dan mencoba datang setiap mereka ada kumpul-kumpul. Nah, untuk pertama kalinya datang ya sewaktu di libur Kompas waktu itu. Kapan? Sekitar September 2004 ya. Atau 2005 saya lupa. Terus gimana perasaan Bo bisa gabung dengan teman-teman yang suka kereta juga? Cukup senang ya, ternyata banyak juga manusia-manusia yang seperti saya juga yang menurut orang aneh, tapi ternyata ya banyak yang suka. Nah, Bo pernah punya pengalaman menarik nggak dengan teman-teman di RKS? Pengalaman menariknya banyak ya. Waktu itu kita sempat naik Toko Uap di Cepu, merayakan tahun baru bersama di sana. Terus setelah dari Cepu kita nampak tilas ke Gunung Jati, main ke Museum Ambarawa. Sebelumnya sih memang mereka pernah memperingati itu ya 100 tahun kereta api bergigi, cuman saya waktu itu berhalangan hadir, jadi nggak ikut. Mungkin itu juga sebenarnya kalau ikut bagus sih ya. Nah, ini soal depo sendiri yang dipilih jadi tempat nongkrong nih ya, Bo ya.
Ini kan kalau untuk orang kebanyakan kan sedikit panis, banyak oli, terus juga bising, terus nggak takut kena oli. Sudah Apa- biasa. Sudah biasa ya. Kebetulan saya malah senang mereka kumpulnya di sini. Pertama dekat dengan rumah juga. Jadi setiap telepon anak-anak kumpul, saya bisa datang langsung ke sini. Terus kalau dari ini kan nggak bersih kan? Ya memang seperti ini resikonya ya. Tapi kita tetap aja senang di sini, bisa ngeliat kereta. Nah, udah lama. Ya kurang lebih 2 tahun setengah. Nah, selama kenal itu apakah merasa terganggu nggak kalau Pak Romi di sini bekerja, terus kemudian ada teman-teman datang? Kalau menurut saya sih tidak. Justru teman-teman itu sudah sedikit banyak membantu di Dipo Jatinegara khususnya. Contohnya ya, teman dari RPS itu sudah membuat wiring itu di laminating. Wiring ini kalau biasanya dipakai itu untuk mencari gangguan khususnya kelistrikan. Jadi dengan dilaminating kita selesai kerja yang tadinya kotor bisa dilap, gitu. Jadi bersih kembali. Itu kita sekarang masih kita rawat ininya wiringnya. Terus lagi yang sudah diberikan lagi RPS itu center untuk kelengkapan kita kalau malam hari kerja. Waktu itu teman RPS melihat kayaknya penerangannya kurang sehingga teman-teman RPS itu memberi center yang besar. Itu menurut saya bukan mengganggu, malah justru membantu kami. Artinya kalau misalnya checking terus ada teman-teman di sekitar ruang cek itu nggak masalah. Nggak masalah karena menurut saya teman-teman juga udah dewasa ya, karena dia di sini bukan hanya datang gitu aja. Dasarnya teman-teman itu mereka tuh karena judulnya pemerhati dan pelestari. Dari sini aja udah kita bisa baca. Jadi teman-teman peduli. Mungkin ya kan background teman-teman ini ada yang dari wartawan, dosen. Mungkin di kemudian hari ini kami khususnya dari Dipo Jatinegara memberi masukan lah atau meminta ke teman-teman bantuan ya. Gimana nih untuk kemajuan kereta api pada umumnya ya, khususnya Dipo Jatinegara untuk kemudian hari lebih baik lagi. Karena di Jatinegara khususnya kami dengan teman-teman yang lain itu tidak kenal lelah, tidak kenal waktu.